Makanya menghadapi situasi forum nih ya, forum yang Lagi panas, panas. akan jauh lebih baik kalau pemimpin ini lebih sedikit bicara. Selamat datang di KBS Podcast bersama saya Lia. Hai leaders. Hai coach. Halo. Apa kabar leaders yang di rumah? Saya berharap dengan sehat, selalu semangat gitu ya. Karena di GPS Podcast ini adalah wadah untuk para leader mengakselerasi pengaruh melalui skill komunikasi dan skill public relation. Kok public relation sih? Mana sih? Public speaking. Oh ampun, nyasar ini kayaknya. Nyasar kayaknya. Mungkin belum makan coklat. Oh, coklat apa itu? Enggak wes, terima kasih. Itu Ini enak loh. Enak ya, enak banget kalau enggak di 100% dark coklat. pahit pastinya. Coklat pahit. Nggak, udah hidup saya sudah pahit. Menikmati kepahitan. Yes, kita beda selera. Saya sukanya teh dan boba. Oke, leaders, sebelah kanan saya sudah tidak asing lagi, ya kan? Beliau ini Coach Surya Kresnanda yang pasti akan membagikan sharing informasi tentang apapun itu berhubungan dengan komunikasi dan public speaking yang jelas ya. Oke. Aduh, saya gak enak kalau mau tanya, beliaunya lagi makan masih enak. Oh, berarti saya yang harus ngoceh duluan kayak gitu. Katanya nggak enak, pahit. Oh, enggak juga sih. Saya mau nanya-nanya, Anda masih makan. Oh nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Sembari Jalan gitu. aja, Jalan sembari ya. aja. Oke. Nah, Mas Surya, saya tuh kan kita kalau misalnya saya tuh kan pernah juga ya jadi tim juga iya kan kayak gitu ya, berada di sebuah perusahaan. Ada yang namanya kita tuh tidak bisa yang namanya kita menolak ataupun nggak mau kalau ada sebuah kesulitan di dalam perusahaan gitu. Contohnya misalnya ada demo, ada ngeritik ke perusahaan. Jadi akhirnya berada di situasi kondisi yang sulit nih. Nah, sebagai leader semacam itu, ada yang perlu disampaikan nggak sih? Apa sih yang perlu disampaikan kepada tim seperti itu ketika memang ada kondisi yang sangat sulit kayak gitu? Misalnya demo. Ada menerima kritikan nih dari para karyawan. Bubar kerja lagi. Cari orang lagi gitu. Kalian mau kerja atau mau saya pecat? Gitu ya. Yes. Emang kenapa? Apa kesulitannya? Kan maksudnya gini, kalau situasi-situasi sulit itu ya tinggal menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Kesulitannya apa yang dikhawatirkan? Kesulitannya itu pasti satu, tidak didengar oleh pimpinan ketika mereka akan menyampaikan. Terus kesulitan yang kedua, apa yang dia inginkan itu yang akan dia sampaikan dalam sebuah kebijakan itu tidak diterima oleh perusahaan. Nah, kalau semacam kayak gitu itu yang salah ini siapa sih Mas gitu loh. Bukannya salah ya, tapi yang menyampaikan cara penyampaiannya yang salah atau bagaimana? Jadi kalau misalnya situasi-situasi di mana tidak semua orang setuju ya. Kan kita ingin kalau ngomong itu memberi pengaruh. Misalnya tadi kasus bagus itu sedang diskusi kebijakan. Semua orang pingin tuh kepentingannya dipenuhi. Pimpinan pasti pingin kepentingannya juga dipenuhi, benar gak? Betul. Maka mereka akan saling mempersuasi namanya. Saling berusaha supaya orang ngikut ke dia. Gitu kan? Betul. Masalahnya adalah gimana mempersuasi mereka dalam situasi yang emosinya lagi tinggi. Bener. Udah panas nih, gitu kan? Pernah di satu situasi misalnya ada gebrak meja. Kemarin saya baru nonton di TikTok tuh. Ini gedung DPR. Gitu ya. Habis ribut segala macam. Ada yang izin pimpinan, izin. Wah, ada yang digeret-geret, ada yang gebrak meja segala macam. Untung nggak lempar kursi gitu aja ya. Mungkin kursinya nggak bisa dilempar kali. Oh iya, karena nancep kali ya. Kan per 5 tahun. Oh, iya. Ya kan? Lalu. Nah, sekarang kalau misalnya situasi sedang panas, anggaplah api ya. Api ya. Kita itu nggak boleh menghadapi dengan api juga atau minyak. Paling enak analogi gitu ya.
Contoh misalnya diskusi kebijakan, semuanya udah panas. Saya pengennya saya gini, saya pengennya gini, saya pengennya gini. Nah, kita sebagai pimpinan di situ dalam mengelola audiens seperti itu tidak boleh ikut-ikutan panas. Itu rumus dasar. Karena kalau ikut-ikutan panas, yang terjadi api ketemu api, apinya makin gede. Besar, makin Kalau gede. api kecil bisa kita kendalikan, api besar itu melalap satu gedung. Betul. Nah, jadi nggak boleh ikut panas. Kedua, nggak boleh jadi minyak. Minyak itu apa? Sesuatu yang kita siram dan apinya makin besar. Contoh ya, justru yang paling bahaya adalah saat jadi minyak, dan ini paling sering terjadi. Begitu situasi sudah panas, ternyata pimpinan menyampaikan 1-2 kalimat yang itu justru membuat situasi makin ricuh. Biasanya kalimat-kalimat minyak itu adalah kalimat yang tidak peduli lu mau apa, yang penting gue. Oke. Apalagi kalau seorang pimpinan kan punya jabatan, punya posisi, dia Punya berkuasa, power. punya power kan. Betul. Istilahnya gini lah, forum ini kalaupun saya mau ambil keputusan satu arah, kalian harus ikut. Yes. Saya punya hak. Punya hak untuk decision maker. So you be quiet. Nah ini minyak ini. Karena itu akan membuat sesuatu meledak. Jadi hindari dua itu. Hindari ikut panas. Kedua, hindari menyampaikan sesuatu yang kesannya mementingkan diri saya. Dan I don't care about you. Itu dulu. Oke. Jangan ada minyak, jangan ada api juga loh dalam sebuah forum ketika memang forum itu masih merasa memang panas seperti itu ya, leaders ya. Ayo, siapa yang masih merasa seperti itu ketika di forum, saya juga harus introspeksi diri loh, Mas Surya. Kenapa? Loh, ya iya dong. Jangan sampai jadi api jangan sampai jadi minyak nih kalau misalkan dalam sebuah forum, kalau memang lagi suasananya panas. Karena kita kan tidak bisa menghindari hal itu. Tuh, makanya gitu kita kan. makan 100% dark chocolate. Ya wes, oke, gitu ya. Oke, jadi kalau memang, tapi kan posisinya ini kita itu juga manusiawi ya, manusiawi dong gitu kan. Ketika kita ada stimulus ataupun penyampaian hal-hal yang seperti itu, apa ini? Afirmasi apa yang harus saya sampaikan dalam hati saya biar nggak kebawa emosi kayak gitu, Mas? Kita posisi sebagai pemimpin itu perlu punya pola pikir yang benar dulu. Sebelum kita mengkomunikasikan sesuatu, kita mesti pola pikir yang benar. Karena apa yang kita komunikasikan itu sebenarnya adalah sebuah apa? Bukan implementasi. Impact? Bukan impact. Bahasa yang lebih tepat itu manifestasi. Oke. Manifestasi dari apa yang kita pikirkan. Itu dulu. Manifestasi dari apa yang dipikirkan, benar. Jadi benar kita juga mesti sih. benahi cara berpikirnya dulu. Bahwa saat kita menjadi pemimpin, mengkomunikasikan sesuatu kepada tim kita itu sedang memenuhi kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Maka kalau kita sudah benar pola pikirnya, kita nggak akan ngeluarin minyak tuh. Ya nggak? Betul. Kita nggak akan ngeluarin minyak. Kita berpikir, oke, apa nih yang bagus buat semuanya. Setelah itu, kita sebagai pemimpin perlu menunjukkan, show them bahwa saya di pihak kalian semua. Gitu kan? Boleh lewat kata-kata. Kita sampaikan saja bahwa teman-teman di sini saya ingin yang terbaik buat kita semua. Oke. Itu perlu disampaikan kadang-kadang. Seringkali malah. Jangan menganggap orang bahwa mereka harusnya tahu dong bahwa saya di pihak mereka. Enggak, sampaikan aja. Sampaikan. Saya ada di pihak teman-teman semua. Saya ingin kita semua dapat yang terbaik tanpa merugikan siapapun. Dan mesti kita tunjukkan dengan tidak menambah minyak baru. Tuh ya. Nambah lagi ya. Gelegean aku. Gelegean lagi. Oke, jadi ya memang ya pola pikir itu harus ditata terlebih dahulu ya rekan-rekan leaders yang ada dimanapun berada. Jadi sebelum forum itu kita buat pola pikir, kita juga harus pahami juga bahwa apa yang kita sampaikan dalam forum itu juga harus benar-benar sesuai. Seperti itu. Nah, kata sesuainya ini gimana ngukurnya? Itu kan Nah, jadi masalah. Kan benar. kita yang kepentingannya yang mau banyak.
Sesuai diri sendiri atau sesuai banyak? Nah, kalau sesuai diri sendiri minyak lagi nanti. Tambah minyak lagi. Iya. Ini kan karakter pemimpin-pemimpin yang berpikirnya gimana saya, gimana golongan saya. Nah, makanya di politik banyak tuh yang kayak gitu kan. Yes. Akhirnya dalam rapat-rapat di gedung DPR MPR itu banyak minyak berseliweran gitu loh. Di saat sudah ada api, orang pada nyiram minyak. Betul. Gitu kan. Nah, maka kita sebagai pemimpin, tadi kan kita sudah sampaikan ya bahwa kita itu, saya itu ingin yang terbaik loh buat teman-teman, ya kan? Saya itu ingin yang terbaik buat kita semua, nggak ada yang dirugikan, gitu kan? Betul. Nah, dari situ pemimpin kalau memang ingin yang terbaik untuk semua, maka dia mesti menjadi pendengar untuk semua, khusus di forum itu. Makanya menghadapi situasi forum nih ya, forum yang panas, akan jauh lebih baik kalau pemimpin ini lebih sedikit bicara dan lebih banyak mendengar. Listener, good listener. Kamu maunya apa? Oke, ditampung. Kamu maunya apa? Ditampung. Kamu maunya apa? Ditampung. Paling kita akan mengarahkan kalau di luar aturan, misalnya itu melanggar nilai-nilai perusahaan kita. Betul. Coba ada nggak pendapat yang lebih sesuai? Nah, kita mesti tegas juga dong tentang itu. Biar nggak kemana-mana. Biar nggak kemana-mana, ya kan? Ya. Itu. Kita mesti jadi pendengar yang baik, menampung. Paling tidak minimal kalaupun pendapat-pendapat dan keinginan mereka itu tidak dipenuhi, minimal mereka merasa didengar. Oke. Minimal merasa didengar. Good listener. Leaders, good listener itu juga salah satu loh tips ketika memang forum lagi keadaan panas. Boleh nggak sih kita menyampaikan ketika suatu hal yang akan disampaikan itu, ya kan? Misalnya konflik itu yang disampaikan dari tim kepada pimpinan kayak gitu. Perlu nggak sih ada waktu misalkan memang perwakilan saja atau boleh semua orang itu menyampaikan? Nah, gini, ini seninya adalah kalau situasi panas, kita itu mesti memastikan orang-orang yang berdiskusi dengan kita adalah orang-orang yang memang pada levelnya mendiskusikan. Itulah kenapa kalau demo misalnya ya, demo buruh, tidak semuanya ikut diskusi kan? Ya. Panggil beberapa orang. Leader-leader gitu nggak sih, Mas? Atau orang-orang yang dianggap mewakili, orang-orang yang bisa diajak berpikir. Kenapa? Karena jadi gini ya, kita harus akui bahwa level berpikir orang itu beda-beda, Mbak. Yes. Ada orang-orang yang memang saat dia marah, dia tuh mikir. Oke. Marahnya itu mikir. Karena marahnya mikir, dia punya alasan kuat kenapa dia marah. Kenapa dia ada api di situ. Tapi ada orang-orang yang cuman marah karena kesulut api, benar nggak? Ada. Yang gini-gini nggak boleh kebawa. Akhirnya ke provokasi. Betul, yang gini-gini nggak boleh ikut dalam ruang diskusi. Akan makin banyak minyak soalnya di situ, ya nggak sih? Betul, nanti akhirnya apa? Mereka cuma nebar minyak aja. Karena tuh diajak mikir itu mereka gini, mereka tuh diajak mikir nggak bisa. Lalu orang cenderung tidak mau mengakui bahwa dirinya salah kan? Karena dia tidak punya argumen yang kuat, lalu dia tahu dia salah, tapi orang pasti defense. Akhirnya jadi ngeyel. Karena ngeyel, akhirnya ngomongnya tentang aku, dia makin lama makin menebar minyak. Maka orang-orang yang cuma ikut terprovokasi ini nggak boleh ikut dalam ruang diskusi. Maka panggillah orang-orang. Termasuk ini juga penting bahwa kalau misalnya seorang leader mau membuat sebuah forum kebijakan, itu sebaiknya forum itu hanya melibatkan orang-orang yang memang pada levelnya memikirkan itu. Itulah kenapa saya melihat ada beberapa praktek yang tidak pas ya ini banyak terjadi di organisasi non-profit biasanya. Di beberapa organisasi non-profit itu komunitas-komunitas ya kan atau NGO ada yang gini. Mengangkat seorang pemimpin itu didiskusikan oleh seluruh anggota dari atas sampai bawah. Padahal tidak semua mereka pada level berpikir untuk menentukan itu, ya nggak?
Betul. Gitu. Tapi mungkin mereka melakukan seperti itu untuk keterbukaan, Mas. Kan mereka juga punya hak untuk memilih kan gitu. Ya kalau misalnya mau kayak pemilu aja sekalian coblos selesai kan. Yes. Tapi kalau misalnya bicara soal diskusi mendalam, apalagi kalau misalnya situasinya sampai panas, maka orang-orang yang tidak pada level berpikirnya ini akan menebar minyak yang ada. Coba kelihatan deh di diskusi-diskusi itu akan keluar kata-kata begini. Kalau menurut saya, kalau kami sih, kalau saya sih, ya kan? Iya. Ngomongnya Ada. bukan soal gimana supaya kita pemimpin yang ini itu akan membuat kita, bukan kita ngobrolnya. Wah, kalau saya, ini contoh kebijakan ya. Betul. Misalnya, kebijakan kita mesti sekarang mesti masuk kantor Senin sampai Sabtu. Misalnya, kebijakan kantor nih, biasanya Senin sampai Jumat. Sekarang Senin sampai Sabtu gitu kan. Alasannya begini-begini. Orang yang cuma nebar minyak, yang tidak pada level berpikirnya, dia akan mengatakan begini. Waduh, kalau Sabtu nanti saya nggak bisa jalan-jalan sama keluarga. Waduh, kalau Sabtu kan saya sudah capek, Senin sampai Jumat. Ngomongnya kan tentang aku terus. Iya kan? Iya. Minyaknya tambah banyak. Nggak selesai itu. Jadi penting menentukan siapa yang di dalam. Setelah itu tadi, jadilah pendengar yang baik akan orang-orang itu. Memilih ya. Memilih, ya. Ternyata memang tidak semuanya loh leaders. Semua itu bisa ditampung dalam sebuah forum itu. Ya. Biar memang tidak menebar minyak lagi. Nanti kalau udah banyak minyak kepleset sudah semuanya ya. Yes, Forum karena itu kalau ya. kita udah bicara kalau kita udah bicara dalam konteks kepemimpinan, ngomongnya pemimpin di depan umum itu bukan lagi soal menyampaikan informasi. Betul. Tapi Mempersuade gitu nggak sih? mempersuade dan mengelola, termasuk mengontrol, mengendalikan forum. Karena dalam konteks kepemimpinan kita udah bicara kepentingan. Benar nggak? Yes. Iya kan? Iya benar. Tidak hanya kepentingan pribadi yang jelas ya kan di situ, kepentingan untuk di sebuah forum itu sendiri dan juga secara besar, garis besar, ya kan seperti itu. Jadi memang leaders ternyata memang ketika kita berada di forum yang memang lagi sulit nih ya, yang merasa kayak kebakar tadi, yang pertama adalah good listener sebagai leader, ya kan. Nah kemudian sebagai tim juga tidak semua tim yang harus kita bawa dalam sebuah forum itu, ya kan. Kita harus memilih dan memilah, ya kan. Selektif juga. Kira-kira siapakah ini yang perlu kita ajak bicara, kita ajak berdiskusi, karena tidak semua orang mempunyai karakter yang sama, kayak gitu. Saya minum dulu ya coach ya. Kayaknya kesel. Makan coklat dulu. Enggak. Mau dicampur coklat? Enggak. Coklatnya enak loh. Terima kasih. Ini manis banget Mbak Siti. Manis. Makanya kasih 100% dark coklat. Oh iya, sebentar. Enggak tahu ke bawah kepikiran kalau di masa yang sulit gitu, di komunikasi yang sulit di sebuah forum kayak gitu, kayak gini-gini bisa nggak sih dikasih biar nggak makin kebakar gitu? Apa dikasih apa? Dikasih minum, coklat dan sebagainya kayak gitu di sebuah forum gitu. Kalau Jokowi diajak makan. Oh iya. Suka diajak makan kan, diundang makan, demo diundang makan gitu kan. Tapi itu kayaknya salah satu trik nggak sih Mas? Ya gitu itu strategi. Masalah apakah strategi itu tepat atau tidak itu debatable. Tapi itu bagian dari strategi kan sebenarnya. Tapi ini adalah pengalaman pribadi saya ya kan. Ketika saya berada di sebuah taman bermain yang mana memang saya harus menunggu cukup lama ketika harus memperoleh tiket karena itu adalah grup besar gitu kan. Akhirnya saya kan mengalami sebuah kayak itu tadi kan situasi yang panas ya kan. Saya itu merasa kok lama banget nggak dilayani dan sebagainya misalnya kayak gitu ya. Nah ini sama nih dengan pembahasan kita. Sama, saya itu akhirnya ditaruh di ruangan yang lumayan dingin gitu kan. Dikasih teh anget gitu, dikasih ini. Marah saya hilang Mas. Nah, ini memang gini Ini Mbak. salah satu trik juga nggak sih? Betul. Ada dalam ilmunya itu kalau kita mempersuasi orang itu manusia terikat pada yang namanya hukum balas budi timbal balik. Dan ini bisa kita gunakan dalam forum. Contoh misalnya, kenapa sih kok tadi itu kita dengerin mereka supaya mereka juga dengerin kita? Ada hukum timbal balik seperti itu di dalam forum-forum yang panas. Kita dengerin dulu, nanti mereka akan dengerin kita. Itu secara alamiah manusia. Oke. Mbak Lia udah mau marah nih,
tapi dikasih teh, dikasih makanan, nggak jadi marah. Iya kan? Betul. Nggak jadi marah gitu. Kenapa? Karena merasa berhutang budi. Wah dikasih rek, masa aku marah gitu kan ya. Gitu. Artinya saat situasi panas ini juga jadi satu kunci penting saat kita menghadapi forum yang situasinya panas. Meskipun ujungnya kita berpikir kita, ada baiknya kita banyak melayani kamu. Makanya dipastikan dulu orang-orangnya bukan orang-orang yang nebar minyak. Karena kalau kita melayani kamu segala ngasih ke orang yang nebar minyak bahaya, ya kan? Bahaya. Oke, kita banyak melayani kamu. Oke, misalnya gini, ini contohnya. Pak, menurut saya bagusnya kita itu tetap kerjanya Senin sampai Jumat, Pak. Sebabnya A, B, C, D, E. Tapi kita ingin sebagai leader kita pengen kerjanya Senin sampai Sabtu kan. Tuh. Kita dengerin nih, ya. Terus kita bilang, oke, baik. Gini, kan kita tadi sama-sama sudah saya jelaskan bahwa perusahaan kita tuh butuh percepatan. Dan ini butuh kerja lebih berat buat kita semua. Kita lagi masa sulit nih ya. Tapi saya juga paham, teman-teman pasti ingin dong waktu. Oke deh, teman-teman kerja di kantornya Senin sampai Jumat, Sabtu nggak usah ngantor. Tapi jamnya ditambah. Betul, tapi boleh nggak? Saya memohon kepada teman-teman bersedia jamnya ditambah 1 jam. Sama aja ya. Sebenarnya sama aja, tapi itu kan sebuah proses di mana ngasih kamu dulu. Oke deh, aku mau ngalah. Nerima dulu, ya kan? Aku mau ngalah deh. Setelah itu kamu mbok yang ngalah. Solusi, ada solusi. Ya, ini akan lebih efektif daripada kita mengatakan di awal maunya aku dulu. Nggak bisa. Ya wes kalau gitu Senin sampai Jumat kerja 1 jam deh. Kalau seperti itu sudah diterima negatif duluan kan? Iya. Tapi kalau kita duluan ngasihnya, sebenarnya intinya kan sama. Intinya sama, solusinya adalah kerja Senin sampai Jumatnya lebih lama. Tapi Betul. kita ngasih dulu, kamu dulu, ngikutin maunya kamu dulu. Ya wes nggak apa-apa. Saya paham. Nah ini, saya paham. Kamu ada kebutuhan Sabtu Minggu di rumah. Dengan keluarga. Gimana kalau kita Senin sampai Jumat aja? Kamu Senin sampai Jumatnya lebih lama. Jadi Sabtu Minggu kamu tetap di rumah. Itu lebih acceptable kan rasanya? Betul. Lebih humanity. Bahasanya lebih humanity gitu. Lebih humanity. Lebih manusiawi. Padahal kan intinya ya podo. Loh, ya kan beda tapi emang yang dirasa itu loh. Betul. Gitu. Karena itulah dulu itu saya pernah baca bukunya Agim ya. Saya lupa judulnya. Tapi ingat isinya ya. Isinya. Ada satu nasihat di dalam buku itu gini. Saya lupa beliau itu mengutip dari siapa ya. Nulisnya gini. Cara kita menyampaikan informasi itu sama pentingnya dengan isi informasi itu. Ya. Jadi komunikasi itu bukan sekedar isinya. Cara kita juga menyampaikannya itu ngaruh ya, kayak tadi intinya kan podo sebenarnya. Yes. Tapi dengan hukum timbal balik tadi kita ngasih dulu, baru ayolah setelah itu tak kasih gitu. Kamu kasih ke aku, siap. Itu ya kan? Betul. Nah, tapi kadang memang tidak semua leader itu bisa menyampaikan hal itu, Mas. Karena belum sudah ego pribadi. Belum sudah minyak. Belum pokoknya aku. I don't care about you. Belum lagi dia nggak bisa kontrol emosi, dia juga sudah minyak api pula. Shut up, mesti gitu langsung. Akhirnya sudah ngomong shut upnya sambil marah pula. Padahal mereka barusan marah, kita marahin sambil bilang shut up gitu kan. Bukan berarti leader marah itu nggak boleh. Iya. Tapi dalam situasi kayak tadi jadi tidak tepat. Betul. Ya kan? Karena tidak akan terjadi yang namanya kompromi. Yes. Gitu. Jadi situasi yang panas seperti itu harapannya kan cuma satu. Solusinya apa? Solusi. Kan kayak gitu. Cuman untuk menuju solusi itu ya Mas ya. Iya. Waduh, ini berdarah-darah dan juga beramarah kan kayak gitu. Kalau memang leadernya nggak bisa meredam emosi tersebut. Nah, paling ini ada satu yang
takutnya kelupaan ya. Tetap mesti dirajut dalam satu kepentingan bersama. Ini saat bicara kepentingan kan aku maunya gini, kamu maunya gitu. Ya, yang tadi 1 jam tambah 1 jam. Tambah 1 jam. Ingat nggak Mbak Lia tadi saya sebelum bicara deal-dealannya, saya ngomong gini, kan kita sama-sama tahu ya bahwa kita ingin perusahaan kita ini jadi lebih baik. Oke. Kalau perusahaan kita baik, kita juga yang enak. Jadi kalimat ini sebenarnya sebuah proses framing. Ya mungkin nanti kita bahas di next episode ya tentang framing ya. Sebuah framing di mana kita nge-frame pembicaraan kita. Seberbeda apapun kita berpendapat, sebenarnya kita itu tujuannya sama buat perusahaan. Apakah orang-orang ini tujuannya untuk perusahaan? Nggak tahu. Saya nggak bisa baca pikiran orang. Betul. Tapi saya frame, di mana proses framing itu mengarahkan cara berpikir mereka sehingga fokus ke perusahaan bukan ke diri mereka. Oke. Di mana bahasa komunikasi saya juga untuk perusahaan. Begitu terjadi kesamaan seperti ini, maka apapun perbedaan yang terjadi semua akan diikat dalam kesamaan ini. Betul. Dan akhirnya menjaga supaya pendapat-pendapat mereka tidak keluar dari kepentingan perusahaan. Nah ini penting juga ya, sehingga deal-dealan solusinya selalu untuk perusahaan. Tidak untuk salah satu pihak. Tidak untuk salah satu pihak. Ya walaupun mungkin kadang-kadang leader punya hidden agenda, who knows kan. Tapi itulah seni komunikasi. Lu bisa aja loh, saya sebagai bisa. Saya sebagai leader bisa aja gini. Sebenarnya sih di belakang layar saya tuh pengen kerjaan saya lebih ringan, jadi banyak saya delegasikan ke mereka. Tapi saya framing bahwa ini adalah untuk perusahaan. Bisa kan? Bisa banget. Itu kayaknya pembahasan yang seru yang akan kita bahas di next episode ya kan? Bahas nggak? Bahas. Tapi coklatnya Coklat dulu. Enggak. Makasih. Iya. Tapi untuk yang episode kali ini itu kan episode untuk yang kondisinya lagi sulit, apa yang harus dilakukan seorang leader. Satu, good listener ya kan. Lihat dulu timnya mana yang bisa bukan digunakan, yang bisa berdiskusi bersama, yang jelas seperti itu ya kan. Dan yang pasti ya kan, ketika memang lagi ada situasi yang seperti ini ya kan, tenang saja bahwa pimpinan itu nanti akan ada kalau tadi dibilang hidden kepentingan. Ya akhirnya ya ini sedikit teaser tentang framing ya. Dalam proses framing itu kita bisa mau dibilang secara negatif, dibilang manipulatif juga bisa. Iya, tapi pintar-pintar ya dia komunikasinya sih. Iya, dan akhirnya tujuan tercapai kan? Oh iya. Menarik. Oke, leaders, gimana Mbak Siti? Oke, sudah berapa ini nih durasinya? Wow, banyak ini kayaknya ya. Sudah 3 jam. Udah 3 jam. Wow. Sudah hampir 1 jam. Enggak. Baik, kalau gitu leaders yang ada di rumah, terima kasih untuk Ko Surya untuk pembahasan kita pada siang hari ini ya, kita siang ya. Pada podcast kali ini tentang bagaimana menghadapi sebuah situasi yang lagi sulit dalam sebuah forum ya kan. Ingat bahwa leader juga harus menjadi good listener, penyampaian juga harus tidak menambah sebuah minyak dan juga api sehingga forum itu nanti akan bisa bagus dan juga akan ada solusi di sana. Menggunakan prinsip timbal balik juga tadi. Ada dan mungkin sedikit manipulatif. Iya, sedikit aja lah, tapi yang itu yang tahu adalah leadernya sendiri. Ya udah kalau gitu. Terima kasih sekali lagi Ko Surya untuk episode kali ini. Bye.